kita menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Amin, puji nama Tuhan. Amin, amin, puji nama Tuhan. Puji Tuhan, silahkan dulu kembali sudah dikasih Tuhan. Thank you tim New Life, thank you semua yang sudah melayani. Sudah dengar tadi kesaksian, seharusnya ada satu lagi hamba Tuhan yang harusnya bicara di tempat ini, yaitu Pak Pendeta Neri Payage dari Wamena. Tapi kita tahu semua cerita dari berita yang terjadi di Wamena, terjadi kerusuhan dan akhirnya mereka bersama dengan keluarga dan anak-anak panti yang kita sudah lihat, sebenarnya kita sudah saksikan cerita mereka di beberapa minggu yang lalu. Mereka harus mengungsi ke pegunungan karena memang keadaannya nggak kondusif. Padahal mereka adalah orang Papua asli, saudara. Mereka orang Wamena asli, tapi dalam keadaan yang masih belum terlalu baik dan belum kondusif. Tetap kita doakan untuk itu. Dan pada pagi hari ini juga saya ingin menyeberangkan ini kepada saudara. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Apa yang Paulus katakan tentang sesuatu yang sudah sering sekali kita dengar, sesuatu yang sudah sering kali kita baca, dan sesuatu yang sudah sering juga kita deklarasikan, saudara, melalui firman Tuhan ini. Filipi pasal yang keempat, ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Aku sangat bersuka cita, kata Paulus dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu bahwa hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Paulus lagi bicara ini kepada jemaat di Filipi mengenai misi. Saya mau sodorkan ini kepada saudara melalui dalam konteksnya yang kita akan bahas bersama-sama. Seringkali kita dengar bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, itu memang betul saudara. Tapi dalam konteksnya apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, kita yakin itu dan kita selalu doakan itu. Tapi konteksnya apa? Konteksnya sebetulnya ada dalam pekerjaan misi. Konteksnya adalah pada saat jemaat di Filipi itu mempersembahkan persembahan mereka. Mempersembahkan seed of faith-nya mereka. Mungkin kalau dalam konteks kita hari ini. Saya sengaja bicara ini kepada saudara untuk konteks hari ini. Dan memang betul saudara. Paulus sedang mengajarkan dan mengatakan begini kepada kita. Brother and sisters, saudara sekalian. Saya ini adalah seorang misionari. Saya ini adalah seorang hamba Tuhan. Saya ini adalah full time. Mengabarkan Injil. Saya membawa Injil kepada semua bangsa, pada setiap orang. Full time. Saya sungguh-sungguh jadi hamba Tuhan. Tapi di sisi lain, saya juga adalah seorang pengusaha. Pengusaha tenda. Saya bekerja. Nah saya bekerja, memang betul saya bekerja untuk mendapatkan penghasilan, mendapatkan uang. Tapi semua yang saya dapatkan ini adalah untuk menunjang pelayanan saya. Jadi bukan untuk yang lain. Saya berdoa, saya bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya mohon supaya Tuhan mencukupkan setiap keperluan saya. Dan saya mengalami itu, semuanya adalah untuk pelayanan saya. Jadi saya sebetulnya nggak minta-minta kepada saudara. Saya nggak mau nyusahin jemaat. Saya nggak mau jemaat jadi rasa-rasa kalau memberi itu sepertinya, oh dia yang untung dong. Dia nanti kelimpahan dong.
Enggak. Saya enggak. Bukan itu yang saya perlukan, bukan itu. Tetapi saya ingin beritahukan saja bahwa, ini Paulus katakan, aku nih melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi di sisi lain aku juga berusaha dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh. Supaya aku bisa memenuhi setiap keperluan pelayananku. Saudara, enggak jadi masalah pendeta punya bisnis. Jadi jangan marahin kalau pendeta punya bisnis. Tapi jangan sampai pendeta bisnisin gerejanya. Itu yang salah. Tapi di sisi lain, ada juga pengusaha yang mau jadi pendeta. Enggak apa-apa. Asal jangan tujuannya nyogok Tuhan. Saya usaha, saya memberi buat misi, saya bekerja buat misi, supaya usaha saya semakin maju. No. Semuanya adalah dengan tujuan kerajaan Allah dibangun. Dengan tujuan jiwa-jiwa diselamatkan. Saudara yang bersama dengan saya katakan amin. Supaya semua orang diselamatkan. Saya punya panggilan kuat. Waktu saya bisnis saya untuk kerajaan sorga. Waktu saya melayani, pelayanan saya untuk kerajaan sorga. Jadi waktu saya melayani, waktu saya bisnis, tujuannya satu, jiwa-jiwa diselamatkan. Cuma itu aja yang ada dalam pikirannya Paulus. Dan saya berpikir seharusnya ini menjadi mentalitas kita. Apapun kita, siapapun kita, hamba Tuhan kah, pengusaha kah, pekerja kah, ibu rumah tangga kah, pelajar kah, siapapun kita. Akhir hidup kita seharusnya adalah, tujuan hidup kita seharusnya adalah banyak orang diselamatkan melalui apa yang kita lakukan. Dan itu yang Paulus sedang katakan. Jadi dengan kata lain Paulus lagi bilang begini saudara, jangan saudara dibebankan ya dengan bantuan-bantuan misi itu, persembahan-persembahan misi, jangan dibebankan. Kalau memang nggak mau, nggak jadi masalah. Karena Paulus bilang begini, karena pada saat usahaku maju, aku berkelimpahan. Aku punya banyak cukup, puji Tuhan. Tapi kan kadang-kadang usaha kan gak selalu maju. Kadang-kadang usaha kan turun. Kadang-kadang ekonomi lemah. Kadang-kadang krisis terjadi. Jadi waktu krisis terjadi, aku juga sebenarnya ngalamin kesusahan dalam pelayanan. Karena memang aku gak mengandalkan siapapun. Aku cuma mengandalkan satu, Tuhan yang memelihara aku. Aku mengandalkan satu, Tuhan yang cukupkan setiap kebutuhanku. Tapi puji Tuhan, kalau ada orang-orang yang ambil bagian untuk pelayanan ini, aku mengucap syukur. Tapi bukan itu yang aku minta. Bukan itu yang aku harapkan. Yang aku harapkan adalah aku bisa menanggung pada saat aku kelimpahan, aku gak berdosa sama Tuhan. Pada saat aku kekurangan pun, aku gak berdosa sama Tuhan. Jadi aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Jadi pada saat usahaku bagus, aku bisa kelimpahan. Puji Tuhan, aku bisa melayani dengan lebih sungguh-sungguh. Tapi kalaupun sampai usahaku lagi turun, kalaupun sampai ekonomi lagi susah, bukan berarti aku berhenti melayani. Karena aku tahu, aku dapat menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, aku bisa menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Jadi waktu susah pun, aku akan hidup mencukupkan diri dengan apa yang ada. Aku gak akan minta-minta. Jadi pelayananku gak tergantung dari ada atau gak ada uang. Pelayananku gak tergantung dari ada atau tidak ada orang yang support. Karena aku percaya kekuatanku di dalam Tuhan. Karena aku percaya kecukupanku di dalam Tuhan. Karena aku percaya Tuhan penyedia. Tuhan yang menyediakan segala sesuatu buat aku. Itu imannya Paulus. Jadi ada atau tidak ada yang support. Paulus tahu Tuhan Yesus yang support. Ada atau enggak ada, kecukupan atau enggak kecukupan, dia tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia dan tidak akan membiarkan dia minta-minta. Itu iman yang Paulus taruh saudara. Namun Paulus sangat mengucap syukur untuk jemaat di Filipi. Kenapa tadi kita sudah baca? Bahwa jemaat di Filipi itu mengerti bahwa Paulus itu sedang melayani dengan sungguh-sungguh, tapi dia juga mencukupkan kebutuhannya. Dan jemaat di Filipi merasa bahwa, wow, kita terpanggil nih. Kita terpanggil melihat begitu banyak orang diselamatkan di luar sana. Yang kita gak bisa pergi, tapi Paulus yang pergi. Kenapa kita gak support Paulus? Kenapa kita gak dukung Paulus pelayanannya? Ayo kita sama-sama berdoa, ayo sama-sama kita dukung dia dalam doa. Tapi juga mari kita dukung dia dalam dananya. Ayo sama-sama kata jemaat di Filipi. Mereka mengerti bahwa mereka bisa menjadi lebih kuat, pekerjaan Allah bisa lebih
diberitakan dengan lebih luas lagi. Kalau mereka juga ambil bagian dan mereka mau. Dan mereka katakan, Tuhan kami mau mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar di dalam dunia ini. Walaupun melalui Paulus, karena kami mungkin gak punya kesempatan. Tapi Paulus punya kesempatan untuk itu. Dan kita akan support si Paulus. Dan oleh sebab itu Paulus bicara, ini konteks sudah lihat nih. Paulus bicara ayat yang ke-14. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-14. Namun baik juga perbuatanmu, jemaat Filipi, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Karena gak selalu aku kelimpahan memang. Tapi pada saat aku kekurangan, kamu ambil bagian di dalam kesusahan itu. Kamu sendiri juga telah, ya hai orang Filipi, pada waktu aku baru mulai pengabaran Injil, lompat ke ayat 17. Tetapi yang kuutamakan, Paulus bilang ayat yang 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi Paulus lagi katakan, bukan karena pemberianmu itu yang aku harapkan. Puji Tuhan buat pemberianmu, karena itu menanggung kesusahanku sementara usahaku ini lagi turun. Sementara aku gak dapat dari mana-mana, tapi engkau turut ambil bagian. Wah, itu menguatkan luar biasa. Puji Tuhan untuk pemberianmu. Bukan masalah besar kecilnya, bukan. Tetapi yang aku ingin lihat adalah bahwa bukan pemberian itu sendiri, tetapi buah dari pemberian itu melimpah di dalam kamu. Kamu mendapatkan banyak keuntungan karena kamu mempersembahkan persembahan-persembahan buat misi. Jadi bukan jumlahnya yang penting kata Paulus, tapi buahnya memperbesar keuntungan bagimu. Lalu yang kedua, ayat yang ke-17, ayat yang ke-18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena persembahan itu. Puji Tuhan, itu semua untuk pelayanan. Karena aku telah menerima kiriman dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum. Suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Jadi persembahanmu itu penting. Bukan masalah jumlahnya, tapi persembahan yang harum. Disukai dan dikenan oleh Allah. Oh, persembahanmu itu disukai oleh Tuhan. Tuhan itu bersuka cita. Saudara agak tegang pagi ini. Saya gak takut bicara tentang uang di GSC Bethlehem, karena GSC Bethlehem orang yang murah hati. Karena GSC Bethlehem adalah orang yang suka memberi. Tapi bukan, sekali lagi. Tapi ini bukan buat mereka yang memang gak mau memberi, bukan. Ini mereka yang memang suka memberi. Paulus katakan bahwa persembahan itu harum dan disukai dan dikenan oleh Allah. Dari situlah baru Paulus katakan ayat yang ke-19. Karena engkau mengambil bagian dalam pekerjaan misi ini melalui persembahan-persembahanmu, baru Paulus katakan, Allahku, ini doanya, akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi waktu engkau mempersembahkan persembahan misimu dalam rumah Tuhan untuk pekerjaan misi, Paulus doanya adalah, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Paulus katakan, aku ngerti kamu punya kebutuhan. Aku ngerti kamu punya keperluan. Tuhan lebih ngerti engkau punya keperluan. Tuhan lebih ngerti engkau punya kebutuhan. Oleh sebab itu doaku, dialah yang mengerti itu akan memenuhi setiap keperluanmu. Sementara engkau mempersembahkan pekerjaan misi buat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, ini konteks yang kita perlu mengerti dari ayat-ayat ini. Nah, saya ingin bawa saudara kepada satu cerita yang dituliskan oleh Yohanes. Mengenai kecukupan yang Tuhan berikan kepada mereka yang mau mempersembahkan persembahan yang baik untuk pekerjaan Tuhan. Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Ayat yang sudah sering juga kita baca. Ketika Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, lalu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya beberapa kali. Dan ini adalah salah satunya, Yesus menampakkan diri. Nah, waktu itu karena Yesus sudah bangkit, mati kan dibangkitkan, terus Petrus dan kawan-kawannya mereka dalam keadaan bingung. Kita mau kemana lagi nih? Kita mau bikin apa? Yesus sudah gak ada. Dan Yesus menampakkan diri cuma beberapa kali dan setelah itu dia hilang lagi. Gak tahu, kita mencari dia susah. Akhirnya Petrus dengan inisiatifnya, dengan intuisi bisnisnya, lalu dia katakan, I'm going out fishing. Saya akan pergi lagi mancing ikan. Saya mau bisnis lagi, saya mau usaha lagi karena gak ada yang bisa dilakukan. Yesus sudah gak ada. Siapa yang mau ikut? Karena Petrus memimpin, begitu dia bilang, siapa yang mau ikut? Semua pada ikut. Oke, saya ikut. Oke, mereka pergi mancing. Nah, semalam-malaman mereka mancing sudah. Itu ceritanya ya, nanti sudah baca di rumah. Jadi semalam-malaman mereka mancing, mereka menjala ikan, tapi gak ada ikan. Sama sekali gak ada ikan. Nah, pagi hari, ketika mereka udah sepertinya capek, udah kita pulang deh. Karena kita gak dapat ikan. Ikan lagi sepi. Bisnis lagi sepi.
Ekonomi lagi turun. Dan Yesus berdiri di tepi pantai agak jauh dari mereka. Dan mereka gak terlalu bisa lihat Yesus. Mungkin karena haze, mungkin karena asap dari Riau. Atau saya gak tahu. Jadi gak terlalu kelihatan. Lalu Yesus berdiri di pinggir pantai. Dan Yesus, dengarkan cerita ini. Bro, ada rezeki gak hari ini? Baca ayatnya bersama dengan saya. Ayat yang kelima. Kata Yesus pada mereka, hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk untuk dimakan? Rezeki buat hari ini. Apakah kamu punya lauk pauk? Yesus tanya, punya lauk pauk atau enggak? Lalu mereka bilang, oh, enggak ada guru, lagi sepi, bisnis lagi sepi, kerjaan lagi enggak rame nih. Ekonomi lagi sedikit goncang. Enggak ada yang kami dapatkan. Ya, waktu itu mereka nggak bilang guru dulu, tapi nggak ada. Kalau gitu lemparkan jalamu sebelah kanan. Oh itu siapa tuh ya? Oh, udah lemparin coba aja. Begitu mereka lempar, mereka tarik, itu ikan penuh saudara. Yohanes mengerti ini dan Yohanes ingat deja vu. Karena beberapa waktu yang lalu pernah juga kejadian seperti itu. Waktu Yesus memanggil para murid-muridnya, mereka lagi nggak dapat ikan. Dan waktu ditangkap, oh banyak. Yohanes bilang, itu Yesus. Aneh saudara. Harusnya kan orang kalau nyemplung ke laut kan buka baju. Ini enggak, Petrus pakai baju cemplung laut. Dia kaget karena itu Yesus, dia lompat ke laut. Dan dia datangin Yesus di pantai. Murid-muridnya semua datang dengan perahu mereka cepat-cepat mereka ke pantai. Dan begitu tiba di pantai, saudara lihat ayat yang ke-9. Mari kita lihat ayat yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-21. Saya ambil napas sebentar saudara. Ketika mereka tiba di darat, saudara perhatikan ceritanya. Saudara jangan ada yang ngelamun, perhatikan ceritanya. Ketika mereka tiba di darat, apa yang mereka lihat? Mereka lihat ada api dan arang, di atasnya ada ikan dan roti. Ups, Yesus nih. Namun uniknya adalah begitu sampai di darat, saya ngebayanginnya gini, mereka langsung tangkap Yesus. Kalau saya murid-murid ya, saya langsung lari, saya tangkap Yesus. Kemana aja bro? Guru, saya kangen sama kamu. Aduh, guru terima kasih loh, kau mau temuin kami lagi. Begitu kan saudara? Tapi ini enggak. Kan mereka kan lagi dapat tangkapan ikan besar tuh saudara. Begitu mereka nyampe ke danau, tepi danau, mereka lihat ada api di situ, ada ikan roti di situ. Tapi mereka enggak temuin Yesus langsung. Apa yang mereka lakukan ayat yang ke-11? Coba saudara lihat ayat yang ke-11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh dengan ikan besar, 153 ekor banyaknya dan segumpul supaya jalan itu tidak koyak. Sudah lihat, begitu mereka sampai di darat, mereka langsung beresin jalannya untuk hitung ikan. Yesus lagi ada di tepi pantai, sudah memberkati mereka, usaha sepi. Tiba-tiba Yesus berkatin, saudara mau dengar saya, kalau usahamu sepi hari ini, Tuhan bisa ubahkan yang sepi itu jadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Karena berkat kita datangnya dari Tuhan, bukan dari yang lain. Biarpun kita punya kemampuan, mereka profesional fisherman. Mereka profesional penjala ikan. Tapi pada saat itu mereka gak dapat apa-apa. Sejago-jagonya kita kerja, selalu berkat datang dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Selalu berkat datang dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Di dalam keadaan ekonomi melorot. Dalam keadaan ekonomi susah. Ekonomi surga gak pernah susah. Ekonomi surga selalu ada. Tidak pernah dibiarkan orang-orang benar minta-minta. Dalam nama Yesus. Tuhan kirimkan iman pagi ini di tengah-tengah kita semua. Jadi Tuhan berkatin mereka dengan ikan yang begitu banyak. Sampai di tepi danau mereka gak temuin Yesus. Mereka hitung berkatnya. Makanya ada lagu. Hitung berkatmu satu-satu. Mereka gak datang sama Yesus. Mereka hitung berkatnya. Makanya ketahuan 153 ekor. Sampai detail. Ini ceritanya gini, suruh bayangin ya. Yesus lagi berdiri di sini kan. Mereka datang kan. Yesus lagi nunggu nih. Kenapa? Karena kan kalau begini terus Yesus, terus mereka lari ke sana kan aneh Yesus. Jadi, loh kok mereka ke sana ya? Apa yang dilakukan mereka di sini? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tunggu ya.
Kalau mereka ada bertiga, 153, itu berarti sekitar 51 ekor. Terus lu kebanyakan, lu sini. Lu kebanyakan nih. Saudara ngerti maksud saya? Saudara ngerti maksud saya? Ada banyak orang berdoa minta berkat dari Tuhan. Dan ketika mereka diberkati oleh Tuhan, bukannya mengucap syukur sama Tuhan, mereka cuma ngitungin berkat mereka doang. Dan gak pernah berterima kasih sama Tuhan. Yesus, saya di sini loh. Tunggu bentar. Iya ada Yesus, lupa. Belum pada makan ya pagi ini ya. Lihat gak? Yesus masih sayang loh. Belum pada makan ya hari ini. Nih, saya udah siapin. Loh, tadi kok Yesus tanya, ada lauk pauk gak? Disangkanya gini, Yesus lagi minta-minta. Nggak ada. Ada berkat gak hari ini? Kalau Yesus tanya saudara, ada berkat apa enggak hari ini? Artinya dia bukan lagi minta, dia lagi mau berkati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah ada dalam pikiran kita, Yesus minta-minta. Karena dia sudah menyediakan. Dan berkatnya udah ada. Bro, udah capek kan? Belum tidur lagi, masuk angin ntar, ayo. Makan. Belum ada tolak angin. Makan. Kasih roti. Mereka makan, diam semuanya diam. Semuanya diam, gak ada yang berani tanya. Nah, ini kejadiannya saudara. Ketika Yesus selesai makan bersama dengan mereka, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sudah perhatikan cerita ini. Ketika mereka selesai makan, Yesus tanya sama mereka, sama Petrus sih. Terus 3 kali dia tanya, terus apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saya dulu berpikir, dari sekolah minggu, saya berpikir, Yesus lagi tanya sama Petrus, terus apakah engkau mengasihi aku lebih daripada engkau mengasihi teman-temanmu ini? Ternyata bahasanya gak begitu saudara. Bahasanya begini, terus apakah engkau mengasihi aku lebih daripada itu? Bahasa Inggrisnya, Peter, do you love me more than these? Plural. Bukannya them, pluralnya orang. Tapi this, pluralnya it. Jadi Tuhan lagi tanya gini, Yesus lagi tanya. Makanya jangan heran, Petrus bingung ngejawabnya. Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ikan-ikan itu? Masa enggak? Iya dong guru, saya lebih mengasihi guru. Kalau gitu, kasih makan domba-dombaku. Karena kamu udah punya makanan nih banyak nih. Kamu udah diberkati banyak nih. Kalau engkau mengasihi aku lebih daripada semua berkat itu, pakai berkat itu untuk kasih makan umatku. (153) Yesus. Iya guru, saya mengasihi engkau. Petrus belum dapat. Makanya kenapa Yesus mesti tanya 3 kali? Karena sulit buat orang untuk melepaskan apa yang dia sudah dapatkan sebagai berkat dari Bapa. Susah untuk melepaskan ini. Dan Yesus tanya untuk yang 2 kali terus gini. You don't get it. Kamu belum ngerti nih. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ikan-ikan itu? Kalau yang dijumlahkan tuh, kalau dirupiahkan, kira-kira mungkin 1,2 juta. Kamu ngasih itu lebih apa aku? Guru, aku mengasihi engkau. Sambil rada berat meninggalkannya. Aku mengasihi engkau.
Dan makanya kenapa yang ketiga kali Yesus tanya Petrus nangis. Kemungkinan dua Petrus nangis. Yang pertama karena dia bebal gak ngerti. Dia kesel, aduh kenapa gue gak ngerti-ngerti. Dia nangis. Atau yang kedua kemungkinannya dia nangis ngelepasin ini semua. Aku mau mengasihi engkau guru. Harus nangis. Pemberian yang terbaik adalah pada saat kita menangis. Itu korban namanya. Korban itu gak pernah kita dengan sukacita korban. Enggak, pasti ada perasaan gak enak. Tapi justru itu yang Tuhan bilang, korban yang harum di hadapanku kata Tuhan. Setelah Petrus nyesel, Tuhan, aku gak mau seperti kebanyakan orang. Cinta sama berkatnya Tuhan, lebih cinta daripada Tuhan yang memberikan berkatnya. No, aku mau mencintai Tuhan yang sudah memberi berkat kepadaku lebih daripada apapun juga. Yesus terakhir katakan, kalau gitu beri makan domba-dombaku. Pakai apa guru? Pakai apa yang kamu dapat? Tapi guru, kan kami perlu makan. Anak perlu sekolah. Uang pangkal nih bentar lagi. Mesti bayar uang kuliah nih. Guru, terus gimana dong guru? Terus, waktu kamu ada di danau sana, kamu kan gak dapat rezeki ya? Iya guru. Terus rezekinya dari mana? Kan guru yang suruh. Berarti dari mana? Dari guru. Oke, Tuhan Yesus yang berkatin. Apakah aku pernah minta itu sama kamu? Buat aku? Enggak guru. Oke, simpan itu ya. Waktu kamu naik ke sini, ada ikan dan roti di sini yang udah siap untuk dimakan. Untuk siapa ini? Untuk kami guru. Kalau begitu, aku mau bilang ini sama kamu. Berkat yang kamu terima, jangan dihabisin sendiri. Itu harus nolongin orang lain. Itu harus bantu orang lain. Karena kebutuhanmu sudah aku siapkan. Kebutuhanmu sudah aku siapkan. Dalam nama Yesus, kebutuhanmu sudah aku siapkan. Jangan pernah takut ketika engkau memberi buat Tuhan. Karena Tuhan adalah sang penyedia yang luar biasa. Dia gak pernah mau membiarkan anak-anaknya minta-minta. Dia gak akan pernah mau membiarkan anaknya kekurangan. Karena dia mau berkati anak-anaknya untuk bisa memberkati orang lain. Aku udah siapin makanan untuk mereka yang mau memelihara domba-dombaku yang di luar sana banyak. Di dunia misi sana banyak. Aku berkati kamu semua untuk mau memberi makan mereka. Tapi untuk makananmu, aku bertanggung jawab sudah siapkan buat kamu. Saya mau beri kesaksian yang terakhir buat saudara. Sebelum kita berdoa. Waktu saya masih ada sekitar 10 menit. Seed of Faith kita tahun lalu, Oktober sampai dengan September, ini terakhir. 2019. Oktober 2018-2019. Targetnya cuma 4,3 miliar. 4,2 miliar. Dituliskan oleh sidang jemaat dengan 992 atau 93 kartu. Dan totalnya adalah 4,5 miliar sekian. Dan hari ini realisasinya adalah 4,6 sekian. Saudara, saya ikuti grafik dari tahun ke tahun Seed of Faith kita. Dan selalu Tuhan cukupin. Berapapun kita tuliskan. Itu tanda bahwa Tuhan mau pakai saudara dan saya. Itu tandanya, itu tandanya. Sekali lagi. Kalaupun saudara bilang bahwa saya gak mau ambil bagian. Gak jadi masalah kok. Saudara jangan ngerasa berdosa. Karena bukan masalah uang yang saudara berikan, bukan. Ini adalah keinginan hatinya Tuhan untuk memberkati saudara. Supaya engkau semakin kaya dalam segala kemurahan. Engkau semakin kaya dalam segala kebajikan. Supaya itu tumbuh di dalammu dan engkau lihat pertolongan lepas pertolongan dari Tuhan. Karena kita gak bisa. Saudaraku, ini kesaksian saya sama Epi. Epi saya yang ntar dia di 3. Kesaksian kami adalah, Epi selalu bilang begini, Pak kok dinaikin lagi? Dari tahun ke tahun, Pak kok dinaikin lagi? Pi kamu percaya? Oh percaya dong. Tapi kenapa nggak dinaikinnya lebih maksudnya gitu? Kenapa dinaikin cuma segini?
Oke, kita lagi lebih, kita percaya, kita pegang. Sebelum hari Minggu ini, Epi udah transfer semua. Dari sekian budget yang buat kami, itu sebenarnya buat uang kuliah. Rachel udah mau kuliah, tapi enggak loh, uang kuliahnya udah ada. Aneh loh, Tuhan udah siapin. Apa yang kami dapat, kami cuma salurannya aja. Cuma nyalurin aja. Dan misi Tuhan semakin berkembang. Orang yang memberi tidak pernah kekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari, tundukkan kepala saudara sebentar. Kita akan datang sama Tuhan. Tundukkan kepala saudara sebentar. Datang sama Tuhan. Taruh iman saudara dalam firman Tuhan. Jangan taruh iman saudara kepada saya. Taruh iman saudara kepada Tuhan. Taruh iman saudara kepada Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemurahannya di dalam Yesus Kristus.